Pernahkah kalian berpikir bagaimana BMKG bisa tahu kalau besok bakal terjadi hujan? Atau bagaimana BMKG mengetahui informasi detail mengenai gempa bumi yang baru saja terjadi? Semua itu berawal dari satu hal penting, yaitu data. Bagi BMKG, data itu layaknya denyut nadi. Secara aturan, pengelolaan data dari BMKG itu memiliki satu tujuan, yaitu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Karena informasi yang dikeluarkan ini sangat menyangkut keselamatan banyak orang, proses pengelolaannya tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Semuanya wajib patuh dan dijalankan berdasarkan standar baku yang sudah ditetapkan. Tahapan standar pengelolaan ini terbagi menjadi 5 proses penting, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, hingga pengaksesan. Kelima tahapan inilah yang secara disiplin diterapkan oleh seluruh bidang di BMKG, terutama bidang meteorologi dan bidang geofisika. Beralih ke bidang meteorologi, kami di bidang meteorologi fokus kepada pengamatan atmosfer. Pada tahap pengelolaannya, tentu saja pengumpulan data merupakan tahap yang pertama. Setiap jam, kami mengumpulkan unsur-unsur cuaca di lapangan. Contohnya, kami melihat suhu udara di dalam sangkar meteorologi. Kami juga mengecek curah hujan di alat penangkap hujan, kemudian mengukur kelembapan dan arah air. Selain menggunakan alat manual seperti yang ada di taman ini, kami juga menggunakan alat canggih seperti radar cuaca dan satelit dalam melihat unsur-unsur cuaca. Sesuai standar pengamatan, alat di sini harus terkalibrasi dan diambil tepat waktu datanya agar mendapatkan data yang valid. Karena data yang valid merupakan bahan baku utama agar BMKG bisa menghasilkan perkiraan cuaca yang akurat dan tepat. Setelah data-data pengamatan dikumpulkan dari taman alat tadi, selanjutnya data tersebut kami input dalam sistem BMKG Soft. Seluruh data dari berbagai stasiun pengamatan di seluruh Indonesia itu langsung dikirim secara real time ke dalam sistem ini. Di ruang operasional inilah data-data tersebut masuk ke tahap pertama, yaitu pengolahan data. Data mentah yang masuk itu tidak bisa langsung dipakai. Kami harus melakukan quality control atau kendali mutu secara ketat. Ibaratnya, data tersebut kami saring lagi untuk memastikan tidak ada error atau kesalahan pembacaan dari alat. Setelah datanya dipastikan aman, kita masuk ke tahap analisis. Di tahap ini, kami para forecaster akan menggunakan metode statistik maupun pemodelan dinamis untuk menganalisis tren cuaca yang terjadi. Dari hasil analisis inilah, kami bisa menyusun perakiraan cuaca harian untuk besok ataupun peringatan dini secara cepat jika ada potensi kejadian ekstrim. Tahap terakhir yang krusial adalah penyimpanan. Semua data hasil observasi dan analisis tadi wajib kami amankan dan arsipkan ke dalam pusat data. Dan pastinya penyimpanan ini wajib dilengkapi dengan sistem cadangan atau backup. Arsip-arsip inilah yang menjadi aset yang berharga yang dapat kita gunakan untuk melihat tren cuaca dan perubahan iklim di masa depan. Nah, kali ini saya berada di ruang operasional geofisika. Kira-kira seperti apa sih proses pengolahan, analisis, hingga penyimpanan data di BMKG? Nah, berikut saya tunjukkan. Pada bidang geofisika, pengumpulan data dilakukan secara real time. Getaran seismik terekam ke sensor seismik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dapat dipantau langsung pada layar. Data gelombang seismik tersebut selanjutnya dapat diolah untuk analisis lebih lanjut. Nah, pada beberapa kasus, data dapat difilter untuk mengeliminasi noise pada frekuensi tertentu. Ketika terjadi gempa bumi, kami langsung menganalisis data dari sensor seismik yang mendeteksi untuk mendapatkan parameter awal berupa magnitudo, hypocenter, dan waktu kejadian.
Dan juga semua ini dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Informasi kejadian gempa bumi dapat juga diakses secara langsung oleh masyarakat melalui website Inatius BMKG dan juga aplikasi Info BMKG pada halaman gempa bumi. Adapun data spesifik lainnya seperti katalog dan waveform disimpan secara internal di lingkungan BMKG. Contoh tempat penyimpanannya dapat juga diakses di web DC3 BMKG dan juga FDS NWS. Teman-teman juga dapat memantau informasi BMKG secara langsung di Info BMKG. Dalam aplikasi Info BMKG, kita dapat melihat secara langsung semua informasi, mulai dari informasi cuaca, informasi gempa bumi, dan juga informasi kualitas udara. Mulai dari informasi cuaca yang ditampilkan secara real time tiap jamnya, dan juga ada grafik temperatur tiap jamnya juga. Adapun juga informasi gempa bumi yang kita bisa pantau secara langsung di seluruh Indonesia. Dan ada juga informasi kualitas udara yang dimana semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin rendah juga kualitas udaranya. Teman-teman, perlu diketahui bahwa informasi BMKG merupakan informasi yang bersifat real time atau diperbarui secara berkala, dan juga informasi yang didapatkan oleh BMKG itu didapatkan melalui peralatan-peralatan BMKG yang tersebar di seluruh Indonesia seperti radar, satelit, dan juga peralatan-peralatan lain yang mendukung yang melalui pemantauan secara langsung oleh semua stasiun yang ada di Indonesia. Oleh karena cuaca dan fenomena alam yang selalu berubah-ubah dengan cepat, informasi yang ditampilkan oleh BMKG juga akan mengikuti secara berkala. Teman-teman juga dapat memantau informasi menarik lainnya di Instagram Info BMKG. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, teman-teman bisa ketik di Instagram teman-teman dengan mencari nama Info BMKG, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik lainnya seputaran informasi cuaca dan konten-konten menarik lainnya yang juga tidak kalah serunya. Baik, menyambung penjelasan sebelumnya, muncul satu pertanyaan penting. Siapa sebenarnya yang berwenang mengelola data-data tersebut? Sesuai pasal 26, pengelolaan data dari sistem jaringan pengamatan nasional dilakukan oleh badan. Dalam hal ini adalah BMKG. Lalu, apakah pihak selain BMKG diizinkan untuk mengelola data? Jawabannya diizinkan. Namun, ada aturan tegas pada ayat 3 ini, yaitu pengelolaan data oleh pihak luar hanya boleh dilakukan untuk mendukung kepentingan mereka sendiri. Artinya, data tersebut tidak boleh disebarluaskan ke publik sebagai informasi atau peringatan resmi. Selanjutnya, bagaimana jika ada pihak yang melanggar standar pengelolaan tersebut atau menyalahgunakan peruntukan data tersebut? Pasal 28 mengatur sanksi administratif yang cukup tegas dan bertahap. Sanksinya dimulai dari peringatan tertulis, kemudian pembekuan operasional, lalu tingkat yang paling berat berupa penutupan stasiun pengamatan itu sendiri. Terakhir, berdasarkan pasal 27 dan 28 ayat 2, seluruh ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data maupun prosedur sanksinya saat ini telah diatur secara rinci melalui peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2012. Aturan turunan ini sangat penting untuk memastikan informasi cuaca dan gempa yang diterima masyarakat tetap satu pintu, akurat, dan tidak menimbulkan kebingungan.